Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala muqannisu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Masih menjelaskan tentang ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalamun musta'nafun, kalam pembahasan yang baru dimulai, yatadammanu yang meliputi bayana kaunihim, penjelasan keberadaan mereka itu khairan, ya, baik, ma'ama yashtamilu alaihi, bersama dengan sesuatu yang meliputinya, min annahum, bahwasanya mereka itu khairu ummatin, sebaik-baiknya umat, ma'aqamu ala dzalik, selama mereka melaksanakan hal itu, wattasafu bihi, dan mereka disifati dengan itu. Fa idza tarakul amra bil ma'ruf, jika mereka meninggalkan, ya, perkara yang baik, memerintahkan kepada kebaikan, wa taraku, ya, an-nahya 'anil munkar, dan mereka meninggalkan apa? Ya, mencegah dari melakukan yang munkar, zala anhum dzalik, maka hilanglah dari mereka, ya, kebaikan tersebut, ya. Faja'alahumullah, maka Allah menjadikan mereka khairan nasi, sebaik-baik manusia, linnasi, ya, bagi atau untuk manusia, ya, khairun nas linnas, ya, li'annahum, karena mereka itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa yuqatiluna al-kuffar, ya, dan ini dia, dan mereka berperang, memerangi orang-orang kafir, ya, membunuh orang-orang kafir itu liyuslimu, ya, agar mereka selamat. Faturja'u atau fatarajjaha manfaatuhum ala ghairihim, ya, maka, ya, unggullah kemanfaatan mereka, ya, dibandingkan, ya, kepada yang lainnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi man yanfa'un nas, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang, ya, bermanfaat kepada manusia. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man yadurrun nas, orang yang membahayakan manusia, ya. Tu'minuna billah, maksudnya adalah aitusaddiquna bi tauhidillah, maksudnya adalah membenarkan, ya, terhadap keesaan Allah, wa yuthbituna ala dzalik, dan mereka tetap terhadap hal itu, wa tuqiruna, dan mereka menetapkan, mengikrarkan, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabiullah. Lianna man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena siapa orang yang kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, lam yu'min billah, tidaklah beriman kepada Allah. Liannahu, karena dia yaz'umu, mengira, annal ayatil mu'jizatil lati atabihi min indi nafsi, ya,
Karena ayat ya yang datang, ayat yang mukjizat itu yang diberikan kepadanya itu dari dirinya. Jadi selanjutnya adalah kemarin kita bahas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita sudah dicap ya, dikasih label bahwa kita adalah manusia terbaik. Ya, dikarenakan kemarin ya karena nabinya adalah nabi terbaik ya, Nabi Muhammad. Nah, maka ternyata bukan hanya nabinya Nabi Muhammad ya. Menurut ahli tafsir di sini kalian akan diberikan label terbaik selama selama kalian melakukan hal berikut. Seolah-olah begitu ayat ini. Ya, kata Imam Al-Kalbi. Apa yang akan menjadikan kalian umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kamu akan menjadi manusia terbaik jika kamu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran dan kamu beriman kepada Allah. Ya. Nah, jadi tiga hal ini adalah sesuatu yang menjadikan kita umat yang terbaik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mencegah keburukan, memerintahkan kebaikan, bukan hanya itu, tapi ternyata ada yang gak kalah pentingnya, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, di sini kenapa nggak disebutin Nabi Muhammad? Ya, karena ya kenapa Nabi Muhammad nggak disebut? Karena kita nggak akan dianggap beriman kepada Allah kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang satu set ya, satu paket ya. Jadi kalau misalnya satu diambil satu enggak bisa ya. Jadi harus kalau ya beriman kepada Allah maka harus beriman kepada Nabi Muhammad ya. Nah, karena di sini dibilang orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu mengira bahwa wahyu, ayat-ayat yang Nabi terima, ayat-ayat yang Rasul terima itu adalah ya kemujizatan atau ayat yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal itu bukan. Ya. Pasti Nabi Muhammad itu ya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang umat Nabi Muhammad ya, lalu kita tidak melakukan tiga hal itu ya, maka label khairu ummah itu hilang. Ya. Label umat terbaik menjadi hilang, nggak ada harganya jadi, ya nggak jadi khairu ummah, ya jadi ya artinya dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, ya kita menjadi yang terbaik itu dikarenakan tiga hal tadi, ya padahal nabi-nabi yang sebelumnya pun sama, nggak ada nabi yang ngajarin nggak bener, nggak ada. Ya, nggak ada nabi yang ngajarin udah menyembah selain Allah aja, nggak ada. Semua nabi yang diutus oleh Allah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad terakhir pasti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Tapi ternyata ada hal yang lebih luar biasa, wa tu'minuna billah tadi itu. Ya. Jadi wa tu'minuna billahnya itu adalah ya bahwa dia beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka ajaran universal yang kemarin sudah kita bahas, apa makna ma'ruf, apa makna munkar. Ingat itu. Ya. Makna ma'ruf itu baik. Ya. Kebaikan itu maksudnya sesuatu yang diterima oleh hati, oleh manusia semua. Itu namanya ma'ruf. Ya. Begitupun munkar, sesuatu yang ditolak oleh manusia. Maka tadi dibilang, kata Rasulullah apa? Khairun nas man yanfa'un nas wa syarrun nas man yadurrun nas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Ya. Maka seburuk-buruk manusia adalah yang memberikan bahaya kepada orang lain. Ya. Jadi
Artinya kita melakukan kebaikan itu bukan hanya berdasarkan tadi memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi harus didasarkan kepada keimanan, harus didasarkan kepada ajaran Rasulullah. Ya. Jadi ini pangkalnya. Maka akhirnya kemarin kita sampaikan bahwa yang namanya akhlak itu lahir dari ibadah. Ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu akan melahirkan akhlak mulia. Ketika kita sholat, ya, ketika kita melakukan kebaikan itu, kebaikannya bukan hanya kebaikan biar dia nanti berlaku baik sama saya makanya melakukan kebaikan lah, enggak. Ya, saya traktir orang bukan karena agar besok saya ditraktir orang lain, bukan. Ya, saya menolong orang bukan besok agar saya ditolong oleh orang lain. Ya. Nah inilah bahwa Islam itu ketika dia mentraktir orang, ketika dia menolong orang itu memang karena Allah, bukan karena yang lain. Ini karena Rasulullah yang nolong, karena Rasulullah yang nganjurin, karena Rasulullah yang ngajarin. Seandainya besok dia kesulitan, lalu tiba-tiba orang yang ditolong kemarin nggak nolong, nggak bakal marah. Itu tandanya. Ya. Jadi kita kalau mau tahu apa kebaikan yang kita lakukan itu murni karena Allah, nah kita coba tuh orang yang pernah berlaku baik sama kita, lalu dia nggak sebaliknya melakukan kebaikan, kita masih marah nggak? Ya, saya berlaku baik sama Pak Haji Tatang, misalnya Bang Haji Tatang, ya. Lalu dia tidak berlaku baik ke saya, seandainya saya marah, berarti perlakuan baik saya ke dia, ya, itu berarti memang ada pamrih, bukan karena Allah. Kecewa mulai kecewa. Iya itu pakai kecewa. Ya. Marah. Jadi kalau ada kekecewaan, ya, berarti memang tidak ikhlas. Iya, apalagi nggak marah, kecewa aja. Ya, nggak marah, kecewa aja sama aja. Kita dituntut, ya, akhlak itu dituntut untuk melebihi kapasitas, ya, potensi dasar yang Allah berikan itu betul-betul dimaksimalkan. Gitu. Nah ini Islam itu begitu ngajarinnya, ya. Islam itu ngajarin kita bukan sampai di situ doang. Berlaku baik, iya oke. Orang menerima kebaikan itu, berbalas kebaikan itu bagus. Gitu. Tapi Islam ngajarin lebih daripada yang diberikan. Daripada itu. Bersama minimal sama. Nah iya. Minimal sama. Kalaupun dia tidak melakukan, jangan kecewa. Marah. Apalagi ya. Nah ini Islam itu begitu. Maka ya makna dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah itu satu paket itu. Kamu kalau mau menjadi manusia terbaik maka harus melakukan tiga hal itu. Jadi bukan hanya sekedar nganjurin kepada kebaikan, bukan hanya sekedar mencegah kepada kemungkaran, tapi menganjurkan kebaikan, melarang kemunkaran itu dasarnya adalah iman kepada Allah. Ya. Kalau yang kecewa nggak beriman. Kalau yang nggak kecewa belum paham berarti. Dan itu bukan lahir dari ibadah yang tadi kita sampaikan. Ya, itu memang lahir dari apa? Dari ya nggak enak nih dikasih mulu nih. Itu kudu balas dah. Ya memang diawali dari situ mungkin. Masih karpet supaya joblos, kurang dapat ambil lagi. Nah itu makanya. Ya. Jadi pas sudah kalah, akhirnya diambil lagi itu karpet. Padahal mau dibawa kemana juga. Ya. Nggak ada manfaatnya juga. Nah iya, dijual lagi juga harganya berapa? Sekarang kan baru begitu. Iya. Banyak. Ya. Yang hebat alhamdulillah sekarang mau musim hujan kan? Ya. Akhirnya dikasih genteng untuk musola. Iya pas kalah gentengnya diambil lagi. Panas. Nah iya. Ini nih ya kita nggak begitu ngajarnya.
Ya, meskipun memang dari sisi kemanusiaan tadi dilihatnya kayaknya ada timbal balik, ya, ada take and give, ya memang normalnya begitu. Tapi Islam itu ngajarin kita sudah bukan normal lagi, sesuatu yang di atas normal. Ya, kalau begitu enggak, kita masa nggak boleh kecewa? Bukan kita masalah nggak boleh kecewa, ya, karena manusia itu memang kalau dilihat dari apa tujuan penciptaannya itu sesuatu yang sangat perfect, sesuatu yang sangat sempurna. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sesuatu yang sangat sempurna, itu jangan salah. Bagaimana memadukan di satu sisi dia sebagai orang yang menjaga kedamaian alam raya ini, tapi di sisi lain dia harus menjadi seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Itu sesuatu yang seolah-olah kayaknya bertolak belakang. Di depan orang kan petang-tang peteng-teng, tapi pas sudah sampai rumah mah, jadi apa? Iya, dicemberutin dikit udah. Kalau lagi keren-keren gitu udah telepon. Iya mah. Suaranya enggak kemana-mana. udah ampun duluan kan. bukan saya bukan ya. Nggak apa-apa begitu juga kan. Ya itu maksudnya, itu kontradiksi itu perbandingan antara tadi menjadi khalifah di satu sisi, tapi di sisi lain dia menjadi orang yang rendah, ya kan? Nah, kita dalam kehidupan kita aja kita bisa kayak gitu namanya. Masa sama Allah nggak bisa begitu? Bisa. Lah iyalah, sama orang aja bisa kayak gitu tadi. Kita ngomel-ngomel sama orang, tahu-tahu datang Pimpin. gitu kan? Lah iya kan? Gitu. Lah maka seharusnya kita dengan Allah itu di satu sisi kita adalah khalifah, dan khalifah ini betul-betul menata, mengatur, mendamaikan, gitu. Ya. Nah di sisi lain kita pure ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Gitu, Allah kita langsung. Nah iya. Artinya bukan begitu ingat Allah, tapi ketika kita melakukan sesuatu itu dasarnya karena Allah. Kita ngomel itu karena Allah, kita melakukan sesuatu karena semuanya karena Allah. Kemarin hebat tuh ada Syekh Awad. Kata beliau, kita terkadang keseringannya sibuk dengan diri kita sendiri. Pasti. Sibuk dengan diri kita, waduh, pencapaian saya baru segini dalam ibadah. Ya Allah, saya ibadah masih dikit, masih kurang. Ya Allah, saya kayaknya udah sampai derajat mana ya Ramadan itu. Yang targetkan itu ibadah. Ya, seolah-olah gitu kan, kata beliau tuh. Ya, sholat tahajud saya baru 2 rakaat, ya saya nggak tahajud. Saya harus. Jadi malah sibuk dengan saya. Padahal kata Allah perintahnya fazkuruni azkurkum. Perintah Allah ingat saya, jangan ingat siapa-siapa. Jadi nggak usah melihat saya sudah berapa banyak, saya sudah sampai tingkat apa. Saya sudah melakukan apa? Saya udah melakukan apa sih? Nggak usah mikirin itu. Ingat Allah aja udah. Jadi fokusnya itu adalah fokus kepada ingat Allah, jangan fokus kepada saya terus. Jadi akhirnya saya ibadah mau ingat Allah kan gitu kan, seolah-olah kayaknya wah gitu. Ya. Padahal yang Allah minta adalah ingat Allah aja udah, fazkuruni azkurkum udah. Nah, gitu. Jadi selalu yang dibicarakan adalah Allah. Padahal kata kita tadi maksudnya adalah agar kita maksimal dalam ibadah. Maksudnya agar kita lebih nanti saya harus tingkatin lagi. Besok tahajudnya 2, besok harus 4. Besok itu, tapi ternyata bukan malah ingat Allah, tapi malah jadi akhirnya kepingin mencapai satu tujuan. Padahal ketika orang sudah ingat kepada Allah, dia akan lupa dengan segalanya. Ya. Nah, ini kan
sama utang Lah, ya artinya kita mikirin bagaimana agar perusahaan kita maju, tahu-tahu utangnya lupa. Padahal kita memajukan perusahaan itu buat bayar utang tadi. Bangunannya maju, utangnya maju. Itu kan akhirnya jadi double, malah tambah berat. Bukan malah selesai masalah, tapi malah menambah masalah. Gitu. Ya. Nah, ini Islam mengajarin kita jangan begitu tuh. Ya. Jadi sudah fokusnya kepada Allah saja sudah. kita lupa. Bukan lupa. Nanti lambat laun dia akan menjalankan segala sesuatu itu karena Allah itu maksudnya. Ini mah inget sih, emang karena Allah. Kan cerita tentang cinta, apa yang maksud dengan cinta kan? Cinta itu ada banyak modelnya, gitu. Ya. Ada cinta yang cinta memang cinta itu pure murni. Ya. Monyet. Nah, iya kan ada yang cinta monyet, ada yang cinta hanya sesungguhnya, ya. Nah, kalau cinta yang sebenarnya itu cinta yang saya di alam ini saya menyibukkan diri saya untuk mengingat kekasih saya, sehingga akhirnya yang lain meskipun dia ada di sekitar, tapi saya sibuk untuk mengingat dirinya. Paham nggak ini? Sibuk enggak. Kalau saya enggak, saya sibuk menyibukkan diri saya untuk mengingat, ya, untuk bersama dengan kekasih saya, selalu itu kegerakan yang dia lakukan. Tapi ada cinta yang sama levelnya, ya. Dia yang dimaksud dengan cinta itu saya enggak melihat, ya, semua yang ada itu, semua yang ada di hadapan saya enggak ada maknanya jika itu tidak ada kamu di situ. Hidup nggak ada artinya kalau nggak ada dia. Iya. Jadi saya tidak akan melihat apapun selama saya tidak berjumpa dengan saya kemanapun saya, maka pasti di situ ada kamu. Bunuh diri. Hah? Gitu ditinggal bunuh diri. Lah iya kan? Artinya kalau ini ingin kita kaitkan dengan tadi ibadah kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oh, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan pasti di situ ada Allah. Enggak ada yang enggak ada Allah. Ketika dia sadar ternyata semua alam ini enggak ada yang menggerakkan, enggak ada yang enggak ada Allah tuh enggak ada. Maka dimanapun dia berada di situ pasti ada Yang diingat Allah. Nah iya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan cinta itu maksudnya. Kita ada di Mekah yang Lah iya, mau di Mekah kek, mau di gorong-gorong kek, gitu, ya. iya lagi kerja kayak ingetnya itu. Lah itu. Kebanyakan deh. Lah iya kan, nah itu maksudnya. Itu waktu minuna billah itu maksudnya sampai ke sana. Maka ketika kita melarang kepada kemungkaran, nggak boleh melakukan kemungkaran. Itu bukan karena yang lain, tapi itu karena itu yang maksud dengan cinta tadi. Kalau kita dipesan sama yang kita cintai, jangan makan ini ya. Lah udah diikutin banget itu. Boleh katanya. Kita mau makan, oh iya nggak boleh sama saya. Kan gitu. Kayak kan dulu pas sebelum kawin begitu romannya. Ya. Jadi sama Allah yang membuat luka apa Pasti nggak mungkin enggak, ya. Nah, maka nggak ada Allah. Kenapa? Karena semua ini alam raya ini yang menciptakannya adalah Allah. Maka dia sadar bahwa cintanya itu hanya tertuju kepada Allah. Apapun yang dia lakukan semua karena Allah. Itu maksudnya. Jalan terus. Kenapa? Karena di situ pasti ada Allah. Manapun ada. Maka orang yang kayak gini nih, ya tadi kan dibilang berarti dia kok ingatnya Allah terus, kan dia manusia, dia ada tetangga, dia ada. Nah justru itu, kalau dia ingat Allah doang, maka dia akan menjalankan itu semua. Dia pasti akan bergabung dengan manusia, dia akan ditunjukkan dan dituntun oleh Allah
untuk apa? Untuk mengenal Allah melalui berbagai macam makhluk dan ciptaannya. Karena kita nggak akan sampai ke Allah ya tanpa ciptaan yang Allah ciptakan. Nggak ketemu. Itu maksudnya. Ya. Makanya orang yang semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dia bergaul dengan yang lain. Ya, bukan semakin tinggi keimanan seseorang semakin dia menyendiri, nggak mau zikir terus. Enggak. Ya. Ini maksud dengan zikir terus itu dia nyapu itu zikir, dia bekerja itu zikir. 4 jam di masjid ya. Nah, ya bukan maksudnya zikir itu 24 jam di masjid gak keluar-keluar. Ya. Ntar ngebul. Kalau di masjid gak keluar-keluar ngebul ntar. Tahu-tahu terbang kan. Gitu. Ya. Nah, udah akhirnya nggak hidup di alam manusia jadinya. Akhirnya ngelihat orang, kerak kata dia. Nah, orang dibilang kerak coba. Ya. Iya, ini artinya harus hati-hati bahwa lagi-lagi ibadah yang kita kerjakan itu ya sebetulnya akan melahirkan akhlak. Jadi akhlak yang kita lakukan itu lahir dari ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ibadahnya, tapi ibadah itu hanya sarana, hanya alat untuk menyampaikan kita kepada Allah, itu maksudnya. Ya. Oke, jadi ya berupaya kalau Anda mau punya label khairu ummah, oke, maka Anda harus melakukan 3 hal itu, ya. Nggak bisa dipisah, ya. Kamu memerintah kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, dan beriman kepada Allah. Itu adalah satu paket yang nggak kelepas, ya. Bahwa dia melakukan kebaikan itu dasarnya Allah, mencegah keburukan itu dasarnya Allah. Jadi artinya bukan berarti yang di belakang ini akhirnya nomor 1 dulu, 2 dulu, 3 baru nomor 3 lah. Yang penting berbuat baik. Bukan hanya sekedar yang penting udah melakukan kebaikan dah, bukan hanya sekedar itu. Ya, tapi harus kebaikan yang dia lakukan itu didasari oleh keimanan. Ya, pencegahan terhadap keburukan itu memang didasari oleh keimanan. Harus begitu. Muslim ini kebaikan itu supaya nyoblos. Nah itu, makanya kebaikan agar mendapatkan kebaikan, seolah-olah begitu. Ya memang salah enggak ya, untuk sementara bisa dibilang enggak salah. Untuk para pemula iya. Nilainya yang ada. Lah iya, nilainya enggak ada ya. Taruhlah ini untuk apa, pendidikan gitu. Tahapan untuk ya. Buat baik aja dulu. Lah ya tahapan, kalau bisa dibilang tahapan mah kayak kita ngajak bocah, ngajarin anak puasa, ngajarin anak sholat. Itu kan kata kita, ayo sholat, ntar beliin es krim. Sholat dah dia. Surat Ya kan? Sama ya. Lah iya kan, ya untuk tadi untuk memotivasi dulu. Sambil jangan hanya itu doang, harus diajarin dulu sholat itu sesuatu yang penting, itu cuma sebagai ya sarana aja, cuma sebagai motivasi doang. Pada ngaji udah persen tadi. Lah iya. Ya. Bapak kayak nggak sholat. Nah ya itu maksudnya. Jadi untuk tahapan awal yes silakan gitu, tapi jangan lupa nanti ke depan itu berharap ya bukan itu yang diharapkan. Ya. Nah, kayak udah level-level kita ini, Ilok masih pengen digituin baik. Senang baik. Gitu. Masih Ya. Ntar kalau masih pengen begitu baik, ya mau sampai kapan? Ya. Ntar ajal udah tinggal ngelongok. Gitu. Makanya akhirnya ini kaitannya dengan apa yang dibilang oleh Imam Ghazali melalui hadis, beliau mengutip hadis, ya kata hadis Nabi, orang yang sudah mencapai umur 40 tahun tapi dia belum senang, belum termotivasi untuk melakukan ibadah, maka siap-siap bahwa dia telah memesan tempat duduknya di neraka. Ya. Belum 40 tahun Pak. Belum Pak. Ada tahun. Hah? Udah 40 dah. Hah? Oh belum. Belum ya. Aman ya. Masih aman.
nungguin es krim. Lah iya, artinya kenapa ini? Ya memang secara logika itu manusia kan umurnya umat Muhammad mah umur berapa? Ya 60, 70, 80 itu bonus gitu. Yang 90 mah apalagi. Gitu. Artinya sudah pertengahan umur, sudah 60% dari apa bonus yang Allah akan berikan dalam kehidupan ini masih belum melakukan kebaikan karena Allah, masih belum getol, masih belum apa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Mau dapat apa lagi? Sholatnya karena biar duit banyak. Nah iya, sholat masih pengen duit banyak baik. Gitu. Itu mah kemarin tuh masih bocah, masih 10, 12. Gitu. Harusnya ketika sudah 20 tahun itu sudah ibadah itu memang ini ya adalah satu kewajiban saya. Dan inilah yang akan melahirkan kebaikan itu ini. Inilah yang utama. Ini yang utamanya, ini yang dicarinya. Gitu. Ya. Yang paling besar. Makanya berupaya semaksimal mungkin tadi sudah levelnya sudah berbeda kelasnya. Gitu. Susah dikir. Nah ini malah pahamnya malah salah. Gitu. Wah dikirain biar zikir biar dapat duit. Wah duitku banyak ini karena zikir ini. Enggak ada. Semakin tersesat itu. Kecil. Ya. Lah iya kan Allah itu lebih kuasa dan lebih hebat. Apa yang Allah miliki itu enggak pernah terkurangi sedikit pun. Sama tahajud. Enggak kayak kita kan. Kalau kita mengasihi orang, waduh, tinggal segini. Ngasih baik gitu. Allah mah kagak, Pak. Allah mah enggak pernah berkurang sedikit pun apa yang Allah miliki setelah Allah beri ke kita. Nah maka ketika kaitannya dengan rezeki itu dengan apapun itu enggak ada kaitannya. Tugas kita mah ibadah doang. Rezeki mah bonus. Lah rezeki mah fasilitas. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau Anda punya anak, sekolah kan jangan mikir biayanya gimana, apanya gimana, itu punya Allah yang ngatur. Gitu. Kenapa fasilitasnya kata Allah tuntutlah ilmu melalui Rasulnya. Nah kalau disuruh nuntut ilmu berarti itu yang merintahin Allah, nggak mungkin. Saya nyuruh Bang Haji Adam, kata saya Bang Haji Adam beliin rokok, anggap Nyuruh doang. lah nyuruh doang, kalau nggak kasih duitnya diem aja. Nih duitnya, nih lebihnya. Lah iya, pasti Allah begitu. begitu, pasti begitu Allah ya. Logikanya, ini logika kita loh. Ya, maka ketika Allah nyuruh kita ibadah itu pasti ada kenikmatan, ada keenakan, ada sesuatu yang disitulah ada Allah. Bukan berarti akhirnya ibadah itu maknanya luas dalam Islam, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Tapi ibadah itu maknanya lebih luas daripada itu. Tidur aja. Ya, senyum ibadah, tidur ibadah, Bukan ibadah yang lain. semua adalah ibadah akhirnya. Nah, gitu. Ya. Jadi agama kita itu betul-betul apa menjadikan potensi yang Allah berikan itu betul-betul naik. Gitu. Makanya makhluk Allah yang terbaik manusia, makhluk Allah yang terburuk manusia. Setan bukan ya. Nah iya, Kan udah pasti. ya kan kalau di rata-rata kan 3 nih misalnya gitu kan. Malaikat udah pasti ekstrim kanan. Syaitan udah pasti ekstrim kiri. Manusia ini Bisa ya, kiri, bisa kanan. bisa kiri bisa kanan. Bisa lebih buruk dari setan. Lah iya, Nanti setan marah. Setan marah dong. senang lah dia. Kagak lah, gue gak kayak lo. Iya, kata saya senang. Alhamdulillah ada yang lebih dari gua kata dia gitu. Ada yang lebih parah dari gua kata dia, Kirain alhamdulillah. gue paling jelek. Lah iya, kirain gua paling jelek, ternyata ada lagi kata dia yang lebih jelek dari gua. Kan nanti di akhirat itu kata Allah, setan itu ya. Ketika seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia di akhirat itu dimasukkan ke neraka, kata dia, ya Allah, saya ini masuk neraka karena diajak oleh setan. Itu ada tuh surat Al-A'raf itu. Ya. Setan. Kata orang, kata manusia gitu.
Ya Allah, saya masuk neraka itu karena diajak sama setan. Dia biang dia ngajak-ngajak. Ini biang ini yang ngajak-ngajak saya. Kata Allah, kata setan, lah gue mah ngajak doang. Lalu mau makan lu yang mutusin. Mau nggak malu. Lah iya, gue cuma ngajak, kata setan gitu. Ya, lo jangan nyalain gue lah. Jadi jangan nyalain yang ngajak-ngajak. Lo jangan nyalain yang ngajak-ngajak, lah emang dia mau lah. Buktinya si Allah gue aja kagak mau, kan gitu. Jadi kan udah mau. Lah iya. Dia punya duit. Nah, iya kan, kata setan begitu, itu kata setan begitu. Akhirnya kata Allah apa? Kata Allah, ya udah, saya akan berikan azab, saya akan siksa berlipat ganda untuk kamu dan setan sekaligus, dua-duanya jadinya. Tapi setan kekal di neraka. Ya kekal lah kalau dia. Manusia, ya dibilang orang yang kafir katanya kekal. Ya, kata Imam Ghazali nanti di kitab ini di akhir-akhir kata Imam Ghazali, semua nanti ujung-ujungnya semuanya masuk surga. Ujung-ujungnya. Hah? Tapi ya semua. Menurut Imam Ghazali nanti di akhir di kitab ini ada di akhir. Allahu a'lam. Ya. Yang jelas punya alasan tersendiri lah beliau mengatakan itu. Ya. Oke, jadi kembali bahwa memang apa semua ya itu memang kita ya rasa ini kita setan mah cuma ngajak-ngajak doang. Maka tadi manusia itu bisa lebih rendah dari setan, bahkan bisa lebih ya tinggi, bisa lebih luhur dari malaikat. Gitu. Nah, manusia makhluk yang unik kan, makhluk yang terbaik, bisa jadi makhluk yang terjelek. Itu Rasul itu ya. Nah iya, Malaikat. nah, Rasul itu lebih mulia dari siapa? Malaikat. Ya, lebih mulia dari malaikat. Ya bahkan banyak kisah yang mengisahkan ulama yang ada di zaman Nabi Muhammad ya itu setara dengan nabi yang ada di zaman sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bilang begitu ya, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil, kata Nabi. Ulama umatku itu ya tingkatnya, derajatnya itu sama seperti nabi di Bani Israil. Itu kan ya gimana nggak hebat kan? Sama Nabi Nuh ya. Lah iyalah. Kasarnya kenapa mereka hebat? Ya dikatakan mereka mampu menjelaskan, mereka mampu ya menerangkan apa yang Nabi pahami, apa yang Nabi berikan. Inilah yang dibilang al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Enggak sembarang orang namanya warisan. Yang asapnya kan yang warisan. Lah iyalah, warisan mah yang seharus satu darah. Ditatang. Lah iya, pakai Haji Tatang deket banget sama Haji Adam, kayak kagak bisa dapat warisan lah, nggak boleh. Kalau ponakan masih bisa, Bisa ponakan aja. meskipun jauh-jauh deh. Asal mau nganter-nganter itu gitu. Hah? Lah iya kan hibah. Masa mendahulukan hibah daripada warisan? Ya, masih deketan warisan lah tuh biar gimana kayak. Gitu. Ya. Wasiat. Wasiat ada wasiat. Itu untuk orang yang nggak ada keturunannya. Hibah ada hibah. Kemarin untuk gantian katanya, diajak Mas gantian iya. Sebenarnya saya diajak koncerta. Besok mana? Sudah. Diajak cuci darah. Ada. Oke, jadi ya itulah makanya kita manusia begitu, ya. Jadi yang namanya warisan itu ada keturunannya. Nah, dalam ilmu Nabi mewarisi kepada para ulama. Makanya ulama itu ya semaksimal mungkin mereka pasti akan meniru apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, itu waris. Makanya kalau ada orang yang ngaku pewaris Nabi tapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku Nabi, ya mohon maaf. Oknum berarti. Tetap baca warisan mendapat baik. Lah iya makanya. Ya tapi kan tetap nanti ujungnya mereka pasti akan menunjukkan ya perilaku yang sebenarnya. Sayangnya Mana mungkin gitu. Ya. Nah maka
Ini hebatnya ya umatnya Nabi. Bahkan ada kisah kabarnya ya dicerita dalam mimpinya para ulama gitu ya. Nabi Musa itu ngobrol sama Imam Ghazali gitu, ya katanya ya Imam Ghazali pengetahuannya seperti Nabi, dan ternyata emang setelah ngobrol lah iya benar gitu, bahwa pengetahuan Imam Ghazali itu ya sekelas Nabi Musa gitu. Nah, itu artinya Kita bisa setara Nabi sebelumnya ya. lah iya makanya nanti akhirnya para ulama, para wali itu cerita tentang kewalian lah gitu, cerita tentang nubuwah, kenabian. Memang nabi itu nggak bisa apa namanya, nggak ada fit and proper ties untuk nabi, nggak Ada pemilihannya ya. ya. Nabi itu ya Allah yang milih langsung, Nggak ada sekolahnya ya. nggak ada sekolahnya. Ayo sekolah di sekolah mana biar jadi nabi. Nggak ada demokrasinya. Nggak Nggak ada. ada, nggak ada. Ya, nabi mah ya Allah yang pilih lah, Mustafa langsung. Allah yang pilihnya. Gitu. Nah maka orang-orang tadi yang belajar, yang lain sebagainya itu bisa saja untuk level pengetahuannya bisa sama, tapi untuk kedekatan langsung ke Allahnya ada dulu. Pasti ada keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi. Nggak mungkin sama. Ya, oke. Nah jadi kembali bahwa tadi yang dibilang apa 3 hal ya yang menjadikan kita khairu ummah. Jangan kita berbangga saja bahwa kita adalah orang yang hidup ya di zaman ini dan Allah pilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, lalu kita berbangga-bangga, tapi perilaku kita ya tidak mencerminkan ya kepada apa yang diajarkan oleh Rasul ya. Ya. Jangan ngaku-ngaku kita umat Nabi Muhammad tapi ternyata perilaku kita ya tidak sesuai ya. Maka Anda tidak akan mendapatkan gelar terbaik. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa kriteria yang harus dipenuhinya tidak terpenuhi. Maka enggak Baik, umat terbaik. kita ngaku-ngaku umat terbaik tapi malah membahayakan orang. Kita ngaku-ngaku umat terbaik malah mendiskreditkan orang. Ya. Kita ngaku-ngaku umat terbaik malah kita mencoreng nama baik ya umat manusia lah. Jangan sampai terjadi. Ya. Jadi labelnya umat terbaik adalah ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi kita melakukan kebaikan, kita mencegah keburukan, dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Inilah nanti yang membedakan kita dengan umat-umat yang baik. Orang Cina ya, orang non muslim ya melakukan kebaikan bukan dasarnya iman. Ya. Mereka melakukan kebaikan itu karena dasarnya agar mendapatkan ya kebaikan yang sama. Ya. Ya maaf, orang-orang non muslim itu ketika memberi dia pasti pamrih. Ngasih gerobak, ngasih apa. Iya, ngasih gerobak, ngasih apa itu. Pamrih pasti. Kenapa? Agar diperlakukan baik. Tapi kita orang Islam lah nggak begitu. Kita melakukan kebaikan itu dasarnya adalah iman. Dasarnya memang apalagi kalau kita sudah sadar bahwa ternyata rezeki itu Allah yang atur. Rezeki itu dari Allah. Kita hanya jalan doang. Sama kayak burung. Ya, burung yang pergi dari sangkarnya, dari tempatnya, lalu dengan perut yang kosong, lalu kembali lagi perutnya udah kenyang. Dia kurang lebih Padahal dia nggak punya sawah ya. Iya, padahal nggak punya padi. Lah iya. Burung tuh ya segitu ya. Hah? Ya bisa hidup ya. Nah iyalah, sangat kan itu yang dimaksud dengan rezeki itu Allah yang kasih, Allah yang Menurut nalar kita kan nggak bisa. Ya, maka kita bisa apa? Kita bekerja itu bukan karena kerjalah yang memberikan kita rezekinya, bukan. Itu hanya usaha yang kita lakukan. Ibadah kan. Lagi-lagi ibadah sih. Ya, nah, itu sering saya sampaikan itu. Ya. Jadi kita kerja itu bukan karena ingin mendapatkan rezeki, ya,
tapi karena kita ingin ya mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah. Yang bangun siang lagi itu dia banyak. Lah iyalah. Bahkan ya maaf orang kafir itu duitnya banyak. Banyakkan orang kafir. Hah? Lebih banyak. Bisa jadi lebih banyak. Gitu. Bangunnya siang. Lah iya. Boro-boro bangunnya sih. Kagak mandi-mandi. Wudhu mandi ya kan? Wudhu mandi kagak. Nah, orang barat kan bangun tidur langsung nyisir langsung pergi. Hak Allah itu ya. Lah iyalah. Allah yang kasih. Maka yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kita nggak berhak untuk komplain. Enggak lah. Ngapain komplain kasarnya? Nah kita sekarang sama bapak ngebagi abang kita, ngebagi adik-adik kita, kata kita bapak kok ngasihnya ke sana kegedean ke sini kecilan. Ya murah. Lah kata bapaknya udah punya gua yang ngasih gua lah terserah gua. Adil. Kata anaknya kagak adil. Akhirnya ceritalah kembali ke cerita Nabi Yusuf akhirnya kan. Nah, iya kan? Nabi Yusuf kata kakak-kakaknya itu katanya nggak adil lah ya. Udah kita bunuh aja. Lah ternyata dibunuh, dibuang, diasingkan. Hak Allah itu lebih. Iya kan? Mulia. Dan ternyata ketika dia balik lagi juga nggak sama juga perlakuan bapaknya. Malah bapaknya nangis-nangis terus sampai buta matanya kan Nabi Yakub. Nah itu kan rezekinya banyak-banyak. Lah iya Nabi Yusuf malah Sama banyak. lah iya dibuang dari bapaknya rezekinya banyak-banyak juga. Yang iya, saya rezekinya. Lah emang rezekinya mau bilang apa? Lah iya kan cuma beberapa hari berada di dalam lobang, ya kan? Dimasukin ke lobang tahu akhirnya dibeli oleh dibeli oleh pedagang ya dengan harga yang murah, lalu tiba-tiba dijual ya, dibeli oleh oleh bupati kasarnya gitu. Ya dengan harga yang mahal. Gitu. Jadi punya keuntungan semua tuh orang tuh. Abang-abangnya dapat untung, iya. Nah, tukang dagangnya dapat untung, Bupatinya dapat untung. Lah bupatinya dapat untung. Lah iya semuanya dapat keuntungan. Gitu. Nggak bisa menghalangi rezeki. Nggak bisa. Jadi rezeki itu tetap akan Allah berikan. Nggak mungkin enggak. Dan ternyata Nabi Yusuf malah tinggal di sana kan lebih keren lagi. Gitu. Ya meskipun nanti tantangannya dia harus ditangkap dulu lagi, di penjara dulu lagi kurang lebih 2-3 tahun. Tapi setelah itu kan naik lagi. Gitu. Ya. Jadi artinya tadi itu kita jangan iri lah. Ya. Ya sudah udah itu bagiannya. Iri Ya. setan. Lah ya yakinkan bahwa Allah memberikan yang terbaik. Allah pasti adil. Nggak mungkin Allah nggak adil, nggak bisa. Ya. Nah itu harus perspektif kita berpandangan baik bahwa Allah itu selalu Allah itu selalu baik ke kita, itu husnuzon itu penting itu. Kita mau kalau yang baik buat kita baru ini, baik gitu. Adil ini gitu. Baru adil. Ya. Jadi kalau udah bilang ini buat ustad gitu, ini buat ustad gitu, dan dia tahu itu bakal dia bawa pulang, baru dia ini adil. Tapi kalau ini buat ustad dianterin ke rumah ustad, ini nggak adil. Goyang nenteng. Nah, iya goyang nenteng gitu, bawanya ke rumah ustad, itu nggak adil. Nah, ya, ya, padahal nggak begitu. Gitu. Ya, jadi lagi-lagi kita harus tumbuhkan husnuzon kita kepada Allah. Ya, kita beriman kepada Allah itu meliput berbagai macam hal. Ya, bagaimana kita berpandangan baik ke Allah bahwa apapun yang kita lakukan itu semua karena Allah. Ya, yakinlah kalau orang melakukan kebaikan itu karena Allah, dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah tersesat, dia akan selalu mendapatkan manfaat. Ya, nggak akan mungkin kecewa. Ya. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab.